Halo Movitner, dimanapun Anda berada, hari ini kita mau bikin video lagi. Jadi hari ini sebenarnya gue pengen ngobrol tentang digital marketing nih. Nah kemarin udah ngobrol ya sama Om Randy nih. Nah gue lagi di Oh, sebelah halo. nih. Ya. Om Randy kemarin nyaranin ada temennya tuh yang lebih tahu ya Ren ya? Ya lebih spesifik lah Spesifik. ya, untuk Spesifik membahas. buat bahas sosial media, digital marketing. Nanti saksikan aja videonya, kita akan langsung ketemu dengan pakarnya langsung. Kita ke STJ Senayan ya berarti Kita ya. Senayan lagi ya. Siap. Siap. Oke, halo Moviters dimanapun Anda berada. Hari ini tadi sesuai dengan janji saya, kita mau ngobrol-ngobrol soal digital marketing. Nah, jadi digital marketing ini luas nih sebenarnya penggunaannya ya, macam-macam. Biasanya yang sering tanya sama saya, ini teman-teman dari yang UMKM nih, yang punya bisnis nih, gimana sih caranya biar kita bisa ngoptimalisasiin sosial media kita nih supaya dagangan kita laku nih. Nah, tapi sebenarnya kita harus cari tahu nih, sebenarnya memang konsepnya seperti itu atau enggak sih? Nah, sekarang saya langsung ditemani dengan ahlinya langsung. Ini sama Om Yusuf nih. Mungkin Om Yusuf boleh kenalan dulu di sana. Kenalan dulu ya. Moviters ya. Oke, halo Moviters. Saya itu namanya Yusuf, aslinya dari Bangladesh. Tapi udah tinggal di Indonesia lebih dari 3 tahun. Dan saya di bidang digital marketing itu juga cukup lumayan dan pengalaman juga oke buat sharing sama kalian gimana caranya digital marketing bermanfaat untuk kalian. Aku sih penasaran nih Om Yusuf nih. Udah berapa banyak nih klien yang di handle nih? Oke, berapa banyak ya? Oh, kalau saya kan masih jatuhnya startup ya. Oke. Jadi timnya kecil, tapi kita itu lagi usahain buat misalnya kalau kita anggap tahun ini ya, karena semuanya dikena COVID dan lain-lain, semua usaha mau lari ke digital, social media dan lain-lain. Jadi kliennya lumayan, maksudnya kebanyakan UMKM juga, small business, karena mereka yang lebih butuh sih, karena budgetnya nggak terlalu besar dan mereka lebih butuh orang-orang kayak kita buat bantuin. Jadi kliennya ya oke lah, bisa dibilang sekitar 10-20 gitu. Lumayan ya. Itu di maintain tuh dari mulai sosial medianya dibikinin. Ya, juga website. Terus karena digital marketing kan bukan hanya social media kan, website juga. Tapi lebih ke social media sih kalau untuk small business ya, karena website biayanya masih lumayan besar. Lumayan ya. Iya. Oke. Nah, di sini ada ini aku rangkum nih ya, dari pertanyaannya teman-teman di Movitness nih. Oke. Nah, kurang lebih sih ada 5 pertanyaan Oke. yang akan aku tanya sama Om Yusuf langsung nih. Oke, siap. Boleh aku bacain dulu ya? Boleh. Biasanya nih, untuk pemula yang baru mulai bisnis online, langkahnya apa aja nih yang harus dilakukan untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya? Oke. Saya pemula yang baru-baru mulai bisnis ya. Bener-bener baru ya. Jadi kita anggapnya ini orang awam ya, maksudnya tidak ngerti apapun gitu kan. Jadi sebenarnya gini, banyak orang masih berpikir social media itu mahal. Tapi saya mau tanya, social media kita bikin akun Instagram, akun Facebook kan gratis. Oh iya. Kita post gambar semua kan gratis. Jadi sebenarnya mahalnya di mana? Mahalnya kalau kita lagi malas megang. Jadi kita suruh orang lain atau biasa agensi ya. Baru itu namanya mahal. Tapi kalau Facebook sendiri kan social media sekarang lagi booming itu Instagram, dan Instagram juga punya Facebook. Jadi kita harus lakuin ini berdua nih. Gimana caranya? Oke lah, bisa dibilang posting gambar produk, posting gambar jasa atau makanan, apa aja lah gitu. Tapi kuncinya pertama gambar harus menarik. Yang kedua, kalian itu bawa apa aja. Maksudnya kalau lagi jual kita contohnya jual nasi goreng. Jual nasi goreng kan? Nasi goreng kan ada di mana-mana. Kenapa saya harus beli nasi goreng ini? Apa bedanya? Ya kasih tahu ke audiens. Nasi goreng saya bikinnya gini. Ada flavor ini. Mungkin cabenya bagus atau enak atau apa. Rasanya beda gitu. Rasanya beda gitu. Tapi jangan cuma ditulis. Misalnya kalau pas lagi masak, dibikin video. Kan orang suka interaksi kan. Jadi kita mesti lakuin interaksi tapi dari social media. Kan ada tuh
Insta Story, live, video-video segala macam. Lakuin itu aja karena itu emang gratis, nggak butuh keluarin Apa ya, uang. nggak ada effort, nggak usah bayar ya. Ya nggak usah bayar, maksudnya effort ada, effort pasti ada, kayak butuh waktu lah. Saya jujur ya butuh waktu, tapi kan kalau kita baru mulai bisnis, waktunya pasti kita harus ada dong. Kita nggak bisa bilang, saya itu mulai bisnis, saya sibuk banget, nggak ada waktu sama sekali. Jadi kalau nggak ada waktu sama sekali, pasti penjualannya bagus. Udah bagus. Ya. Bisa keluarin duit buat biaya sosial media kan. Bayar gitu. agensi aja sekalian. Betul, bayar Gitu agensi ya. gitu sih ceritanya. Sebenarnya itu kayak shortcut ya. Iya, betul Kalau mau betul. kita gampangnya ya bayar media, bayar agensi sorry. Soalnya sebenarnya bukan shortcut, itu kayak kenapa sih usaha itu mau bayar agensi? Karena mereka belum ada waktu buat siapin. Nah, kan mereka waktunya jualan, jadi mereka cari duit. Ya oke, kasih ke agensi karena profesional. Mungkin kalau mereka jalanin sendiri, belum tentu bisa. Perfect sih nggak ada ya, tapi mereka belum tahu jalanannya. Sosial media kan ada algoritma macam-macam gitu kan, harus belajar. Ya. Betul. Kalau di agensi mungkin lebih paham di Lebih situnya paham ya. gitu, betul. Oke. Ini menarik nih buat teman-teman semua. Sebenarnya kalau kita mau mulai ya langsung aja ya, karena memang Langsung. nggak ada biayanya juga kan. Nggak ada sama sekali. Jadi langsung bikin aja. Gitu. Sekarang kita lihat pertanyaan kedua nih. Biasanya gini ya, tujuan dari digital marketing nih untuk menjangkau sebanyak-banyaknya customer secara lebih efisien, mungkin personal dan relevan. Nah, ini kadang-kadang gini nih Om, gimana sih caranya ya kalau misalkan yang kita lakukan ini ternyata nggak berhasil nih. Jadi apa aja sih yang mesti kita evaluasi? Oke. Di sini ada berapa macam sih. Satu itu untuk evaluasi kalau kita keluarin biaya buat iklan. Kan di sosial media kan ada iklan juga kan. Kalau kita keluarin biaya buat iklan, kita pasti harus ada return of investment kan. Kayak kita keluarin sekian, kita dapat apa aja sih? Apa? Misalkan kita costnya 1 juta deh. Oke, costnya 1 juta, saya dapat apa aja? Ada orang yang beli nggak, atau cuman dapat likes doang atau gitu? Itu kan bakar, jadinya gitu. Tapi tergantung sih. Misalnya gini, kalau kalian baru mulai ya, misalnya kalau contoh saya baru mulai usaha dan saya orangnya cukup mengerti soal sosial media. Jadi gimana caranya posting, gimana caranya bikin kata-kata yang menarik, gambar yang menarik, saya ngerti. Tapi saya main di konten aja dulu. Karena kenapa saya nggak mau pasang iklan? Karena brand saya belum terkenal. Nah, kalau brand saya belum terkenal, saya pasang iklan juga, tiba-tiba orang lihat iklan saya, dia pasti kayak, apa sih gitu. Tapi kalau dia udah lihat dan dia like, mungkin dia pasti like ya, gambarnya menarik. Dia udah like, belum tentu dia beli karena dia masuk ke profile kita isinya kosong. Kan baru mulai itu kan? Oh iya, baru mulai. Jadi Baru mulai kan? belum ada isinya ya? Belum ada isinya, jadi harus kejar di isi konten dulu. Konten dulu ya. Kalau isi konten isi konten itu bagus, menarik, edukasi itu terpenting sih. Penting. Kalau edukasinya oke, orang akan pasti follow. Maksudnya orang akan follow, orang akan nanya ini gimana ya, ini belinya di mana sih, bikinnya di mana, pasti. Mungkin begitu orang tertarik ya ada aja mungkin nanti yang nge-DM, yang menghubungi gitu ya. Nah, itu kan secara gratis. Nah, giliran si orangnya tertarik, barulah pasang iklan. Pasang iklan 1 juta, pasti ada yang beli dan itu nilainya lebih dari 1 juta. Kalau seperti itu ya, iya, harus seperti itu ya. Jadi kita ngeluarin uang 1 juta juga hasilnya harusnya lebih dari itu. Harusnya. Nggak bisa lah, maksudnya kita keluarin biaya tapi hasilnya nggak sesuai. Kecuali tujuan iklan itu beda. Kalau tujuan iklan itu sales, ya pasti kita harus hitung-hitungannya seperti itu hitung. Tapi kalau tujuannya awareness dong, kalau misalnya kan sosial media punya macam-macam tujuan kan. Saya mau awareness doang. Saya mau terkenal 100.000 orang. Biayanya 1 juta. Oke, dapatnya evaluasinya gimana? Evaluasinya dapat berapa followers atau dapat berapa orang masuk ke profil saya, itulah evaluasinya. Tapi nggak ada sales. Kalau ada sih itu untung. Ada sales untung. Ya, kalau ada sales untung Jadi, gitu. kita harus paham juga ya Iya. konsepnya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih. Nah, yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara agar promo yang kita lakukan dapat terkonversi menjadi transaksi? Nah ini memang sering banget nih Om Yusuf nih.
selalu mereka tanyakan gimana sih kalau kita promo langsung nih konversi jadi sales gitu kan, jadi transaksi. Oke. Pemikiran ini sebenarnya bener nggak nih seperti ini? Bener dan nggak bener juga. Nah, itu nggak bener juga, kenapa gini? Kita balik lagi ke yang pertanyaan kedua ya. Oke. Saya bilang kan, sebelum kita berpikir untuk convert, kita harus ada awareness. Nah, itu step itu yang paling sulit. Awareness itu paling sulit karena PR-nya banyak. PR-nya apa? Bukan PR, nah. Bisa dibilang, oh saya bisa iklanin buat awareness juga. Ya bisa juga, tapi balik lagi ketika orang masuk ke profile kita, isinya apa gitu. Kalau isinya kosong dan adanya cuma 2 atau 3 gambar dan seminggu belum dipost, itu saya tanggapnya itu account mati, maksudnya ini usahanya mati. Karena social media itu kayak toko fisik, maksudnya kalau toko fisik, kalau kita tiap hari nggak buka, nggak ada aktivitas, nggak ada yang datang. Ini kan toko online, tetap sama. Harus tiap hari ada aktivitas. Kalau tiap hari ada aktivitas, pertanyaan ketiga ini nggak usah nanya. Nggak usah nanya ya, udah Nggak usah pasti nanya, ya. itu pasti ada gitu. Nah, tapi sebenarnya idealnya tuh untuk aktivitasnya itu orang kan suka nanya juga nih. Ini saya kalau punya akun sosmed harus berapa kali sih saya post itu dalam satu hari ya? Apakah harus 2 kali, 3 kali atau lebih misalkan? Idealnya gimana sih? Oke, itu juga tergantung brand, tergantung produk atau jasa. Misalnya kalau produknya, misalnya itu kalau brand produk ya, jangan sering-sering post promo atau jualan, jangan. Karena kalian harus ingat di social media itu platform buat soft selling ya, bukan hard selling. Kalau hard selling pasti nggak ada mau beli. Jadi tetap soft selling ya? Tetap soft selling, kasih edukasi terus, baru orang mau beli. Nah, kalau soal postingan, idealnya 1 atau sampai 3. 1 sampai 3. Macam-macam. Kalau misalnya ya pasti kalau brand sih ada promo ya, kecuali personal brand ya. Kalau brand perusahaan atau apa pasti ada promo. Tapi misalnya kalau saya bilang ini akun baru, postingnya 3 aja biar rame dulu kan. Jangan 3-3-nya promo. Kasih aja 1 edukasi. 1 produk, baru 1 mungkin promo atau apa. Jadi itu kayak kalau akun baru tuh jadi kayak biar agak lebih rame ya. Agak lebih Sehari 3 rame. mungkin ya. Sehari 3. Kalau makin lama bisa 2. Tapi IG story sering-sering. Kalau bisa setiap berapa jam ada IG story. Biar apa? Kan gini. Ini semua bukan dari Instagram ya. Ini semua dari pengalaman sih. Posting, ketika kita post, kita dapat followers kan dari post hashtag kita dapat followers. Tapi itu belum tentu bikin account kita hidup. Account kita hidup itu dengan story. Story ya. Jadi kita tarik followers. Tapi followers kan belum tentu lihat semua postingan kita. Mereka pas buka baru lihat story dulu. Jadi story itu bikin profil kita hidup.